kita akan segera melakukan, bukan melakukan ya, kita akan segera menyanyi bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan kami mohonkan dipersilahkan semua para tamu undangan VIP dan seluruh para peserta untuk berdiri dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ibu dan sahabat museum yang kami hormati, Hari Museum Indonesia 2022 ini dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kami mulai sejak tanggal 26 September 2022. Diawali dengan beberapa kegiatan workshop, ada kegiatan workshop edukator, kemudian ada juga kegiatan workshop vlog dan juga fotografi pada tanggal 1 Oktober. Dan sebelum hari ini juga ada kegiatan Museum Treasure Hunt pada tanggal 9 Oktober 2022. Dan sejak rangkaian pertama hingga tanggal 9 Oktober lalu sudah lebih... Perayaan Hari Museum tahun ini dipusatkan di Kota Bandung. Sejarah Kota Bandung tidak lepas dari berbagai peristiwa penting, di antaranya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada 18 sampai 24 April tahun 1955 yang membuat Kota Bandung sangat terkenal di dunia dan mendunia. Perdana Menteri India kala itu, Nehru, mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kotanya Asia Afrika. Pada kesempatan ini, pada tahun ini, alhamdulillah kita terlepas dari pandemi yang sudah berlangsung selama 2 tahun, tetapi situasi itu masih membayangi pada tahun ini. Ada beberapa hal yang saya kira bisa diambil hikmah dari situasi pandemi itu, yaitu di mana masyarakat dibiasakan untuk akrab dengan teknologi digital.
Dan ini pula yang saya kira kemudian kita manfaatkan, di mana peringatan Hari Museum ini tidak hanya dilakukan secara offline saja, tetapi juga kita menggunakan teknologi digital sehingga menjaga dan sekaligus untuk menampilkan sebagai etalase yang dapat diakses publik secara luas. Sejalan dengan perubahan cepat di era disrupsi digital, tentunya bila ada kesiapan pemangku kepentingan, museum perlu juga bertransformasi. Namun demikian, langkah pertama dan utama dalam pengelolaan museum harus diawali dengan mengubah mindset para pemangku kebijakan dan masyarakat yang didukung oleh komitmen pendanaan, kemampuan berinovasi, dan keyakinan spiritual yang kuat. Hadirin yang berbahagia, upaya transformasi di bidang budaya, khususnya pengelolaan museum. Sekarang menurut data yang ada di Kemendikbudristek, sudah ada 447 museum, Pak. 447 museum yang sudah terdata di kami, tentunya di AMI lebih banyak lagi karena berkembang terus, dan 158 itu swasta dan private. Jadi luar biasa, animo masyarakat untuk berbagi, untuk sharing koleksi, sharing informasi itu luar biasa di Indonesia gitu. Apapun orang komentar tentang museum, yang mengajukan usulan nambah terus Pak setiap tahun. Ini saya juga unik dan aneh gitu ya. Tidak populer tapi peminatnya nambah terus. Nah ini pun peluang ya buat kita semua untuk melakukan pendampingan. Memang jumlah 400. Satu kali lagi yang ceria ya. Sebelum ke UMKM, aduh Bapak langsung sarang he, siap ya. Oke, yang ceria semuanya ya. 1, 2, 3. Bebas saja. Kalau gini bebas. Boleh mau sarang he, mau gini boleh. Ini bebas gayanya ya. 1, 2, 3. Di depan sini yang sebelah sana itu museum ya, yang sebelah sana ya. Boleh. Bapak Dr. Hening lagi ngobrol dulu. Boleh untuk segera langsung maju aja ke booth. Di sini ada di sebelah kanan ini. Booth. Nasional, di sini ada wilayah. Gitu. Silakan bawa pulang. Silakan. Mungkin perkenalan Ibu sebagai apa di Harmusindo ini dari museum mana? Nama saya Dahlia Kusuma Dewi. Saya selaku Kepala Museum Konferensi Asia Afrika, dan dalam kesempatan Hari Museum ini saya diberikan amanah sebagai Ketua Panitia dari peringatan Hari Museum Indonesia 2022. Untuk acara Harmusindo ini sendiri berlangsungnya mulai kapan? Untuk acara peringatan Hari Museum Indonesia tahun ini sudah diawali dengan kegiatan-kegiatan pre-event sebenarnya dari yang kami mulai dari bulan September yang lalu, kemudian ada juga di awal Oktober, dan hari ini adalah acara puncak dari peringatan Hari Museum Indonesia yang berlangsung di area Gedung Sate Bandung, Kota Bandung, tanggal 15 Oktober 2022. Dan esok hari ada acara penutupan yang akan kami berikan sajian talk show pemuda yang bertema Museum Zaman Now. Oke, terakhir Bu, mungkin harapannya untuk museum-museum di Indonesia ini? Harapan kami dalam peringatan Hari Museum Indonesia 2022 ini yang bertema museum sebagai sumber inspirasi bangsa, kami harapkan mudah-mudahan keberadaan permuseuman di Indonesia ini bisa menjadi salah satu kekuatan bagi pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan juga untuk bisa meningkatkan kecintaan masyarakat untuk berkunjung ke museum. Terima kasih Bu. Salam museum dari Bu. Di depan saya di sini adalah mushaf. Halo, para pecinta museum, kenalkan saya Wildan dari Museum Penerangan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Museum Indonesia ke 2022, dan di booth Museum Penerangan ini kita bisa melihat ada koleksi kamera film pertama
Ini milik dari Bapak Usmar Ismail, dan juga ada game virtual reality Hoaxbuster. Dan terus sekali hari ini terima kasih kepada para warga Bandung. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Museum di hati. Terima kasih. Jelasin tentang gamenya, Mas. Oke. Jadi di booth ini ada games Hoaxbuster. Kita mengajak para pengunjung untuk ke masa depan. Tepatnya di tahun 2077. 55 tahun dari sekarang. Masa depan sudah sangat canggih, teknologinya udah maju, tapi ada ancaman dari yang namanya berita bohong atau hoax. Jadi ada monster-monster hoax di dalam sana yang harus dibasmi oleh kalian. Kita butuh bantuan kalian untuk menjadi Hoaxbuster, penumpas monster hoax. Apa bisa baca Bu? Kalau bisa baca nanti kasih ujiannya. Bisa baca satu ayat aja Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rizky Ardiansyah dari Museum Prabu Siliwangi. Museum Prabu Siliwangi itu letaknya ada di kota Sukabumi, yaitu di dalam Pondok Pesantren Zikir Al-Fat. Nah, ini adalah salah satu profil di mana isi museum. Di mana isi museum ini ada beberapa ruangan, yaitu ruangan Prabu Siliwangi, ada ruangan sejarah Islam, dan ada juga ruangan sejarah umum begitu. Nah, di sini pun ada juga penampilan atau silat ya, itu mewakili benda budaya tak benda begitu Bapak. Nah, ini salah satu yang dibawa atau ini sebagian yang dibawa jenis-jenis barangnya, ada naskah kuno, pusaka zaman megalitikum dan golok-golok dari lainnya. Itu Bapak. Ya, siap. Terima kasih Mas. Salam museum dari museum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mewakili dari Balai Litbang Vektor Penelitian dan Pengembangan Reservoir Penyakit Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman pengunjung semua untuk belajar tentang DUVER namanya, Dunia Vektor dan Reservoir Penyakit. Apa itu? Kami adalah salah satu UPT di bawah Kementerian Kesehatan yang bertugas untuk mengurusi yang namanya Lembaga Penelitian dan Pengembangan Reservoir Penyakit. Jadi lebih berfokus kepada vektor dan reservoir penyakit. Nah, yang ada di depan sini adalah museum ya, museum vektor dan reservoir penyakit. Ada koleksi hewan-hewan reservoir, tikus, kelelawar, dan juga hewan-hewan mamalia yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa itu penting? Karena hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang berada dekat dengan kita dan mereka berpotensi membawa penyakit ke manusia. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus mengenal hewan vektor dan reservoir penyakit. Nah, seperti itu. Kemudian di sekitar sini kita bisa melihat ada koleksi-koleksi hewan seperti koleksi tikus, ada awetan basah, tikus dan kelelawar. Kemudian kita juga mengembangkan yang namanya biolarvasida. Biolarvasida adalah salah satu metode pengendalian vektor secara biologi. Nah, jadi di kantor kami mengembangkan yang namanya biolaras. Ini berasal dari bakteri Bacillus thuringiensis yang berada di tanah. Nah, ini kita kembangkan, kita buat formulasi yang itu akan kita gunakan untuk pengendalian vektor di lingkungan. Seperti itu kita sebar dan kemudian nanti bisa membunuh dari larvanya sendiri, larva di nyamuk seperti itu. Kemudian kami juga ada koleksi-koleksi. Ini tanaman-tanaman yang biasanya kita gunakan untuk mengusir nyamuk ya, karena di sini dia mengandung zat-zat tertentu atau bau-bau tertentu yang nyamuk tidak suka di situ.
seperti itu. Kemudian di sini ada lagi koleksi ini kelelawar. Kenapa kelelawar itu penting? Karena kelelawar termasuk salah satu hewan mamalia yang juga berpotensi membawa penyakit dari hewan ke manusia. Dan dia cukup dekat berada di sekitar kita, seperti itu. Penyakit-penyakitnya banyak, antara lain leptospirosis, hantavirus, nipah virus, kemudian yang terkenal ada Ebola. Nah, itu juga ditularkan oleh kelelawar meskipun spesies-spesies tertentu. Kenalan ya sekarang ya. Kemudian di sini ada replika orang mencari jentik nyamuk ya. Nah, ini menggunakan alat namanya tunjukkan. Nah, ini untuk survei jentik, dan juga ada ini alat untuk mengambil mengambil nyamuk pada saat proses pengujian di laboratorium. Ya, udah. Kemudian kita juga punya koleksi awetan nyamuk banyak sekali, ini sudah kita pilih dari berbagai daerah di Indonesia. Silakan bisa melihat menggunakan mikroskop. Ya, belum pasti ya. Jadi musim berikutnya ada di Taman Mini Indonesia. Mungkin itu sedikit pengenalan dari kami tentang dunia vektor dan reservoir penyakit. Untuk lebih tepatnya, silakan berkunjung ke Museum Dunia Vektor dan Reservoir Penyakit yang berada di Jalan Hasanuddin nomor 123 Salatiga. Ya, seperti itu. Bisa juga kunjungi IG, Twitter ataupun YouTube kami. Ya, ini ada scan barcode-nya. Oh iya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Salam Museum Datiku. Ya. Lingkungan Eropa. Bandung itu didesain sebagai kota pemerintahan dan kota pensiunan. Jadi kalau pejabat pensiun di Batavia diarahkan nggak pulang ke Belanda, tapi tinggal di Bandung. Makanya kotanya didesain seperti Eropa. Nah, tinggalnya di mana? Di Bandung Utara. Kalau Bandung Selatan itu buat dikunjungi, makanya kita nggak akan menemukan taman-taman lagi di Bandung Selatan. Jadi jangan terjebak kalau dengar kata Bandung Paris saja Pak. Bandung bagian arah saja. Kita sudah melewati ini ya, sekarang kita akan